الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا صاحب هذا الكلام الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، أن الله يغفر له ويرحمه ويزيد درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحبيب العارف بالله العالم العلامة الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله ونفعنا به وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال رضي الله عنه: قوم همتك وارفعها واجعلها لله تعالى وأخلص نيتك وأصلح عملك واقصر نيتك على أمرين لا تتعداهما: أن يكون جميع أفعالك وحركاتك وسكناتك وأحوالك ظاهرا وباطنا لله تعالى أو ما هو وسيلة إلى ذلك. واجعل ميزانك في الآخرة يرجح بما هو لله تعالى أو يرجح بما هو لله تعالى على ما هو لنفسك لتكون ممن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن ثقلت أمور نفسه على ما هو لله فأولئك الذين خسروا أنفسهم. والنفس طبعها طبع الماء إذا سيبته إنما يسير إلى أسفل لا إلى أعلى. ولكن يمضي أمر الواحد ما قهر نفسه لله ولا قام بحقه كما ينبغي منهم، بل تركوا حقه وراحوا لأمور لا فائدة فيها لأن الشيطان قعد لهم على الصراط المستقيم، فلا يصلون إلى الله إلا منه ومنعهم منه الشيطان. فإذا كان لا يدخل الجنة داخلها ولا يدخل النار داخلها إلا بالصقاق لهم في ذلك أفيحسبون الأمور سايبة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkata, nasihat beliau malam hari ini untuk kita, beliau berkata, qawwim himmataka warfa'ha waj'alha lillahi ta'ala. Kata beliau, ini masih atau ini penutup dari pembahasan niat. Penutup dari pembahasan niat. Di Masya Allah mungkin kita 4
atau 5 pertemuan dinasehati oleh beliau masalah niat. Nah, ini penutup daripada pembahasan niat. Kata beliau, qawwim himmatak, luruskanlah semangatmu. Luruskanlah semangatmu. Artinya seorang yang mukmin, orang mukmin itu harus mempunyai semangat. Orang mukmin harus mempunyai semangat. Tentunya semangat yang dimaksud oleh beliau di sini adalah semangat dalam urusan akhirat. Semangat dalam urusan akhirat. Atau semangat dalam urusan dunia cuman akan menyambung ke akhirat. Dunia yang ada kaitannya dengan akhirat. Makanya beliau berkata di sini, qawwim himmataka warfa'ha waj'alha lillah. Kata beliau, luruskan niat kita, luruskan semangat kita, angkat semangat kita dari yang niat tidak baik menjadi niat yang baik, dari urusan yang tidak ada kaitannya dengan akhirat. Karena kita luruskan niat tadi, semangat tadi, maka semangat tersebut bisa jadi ada kaitannya dengan akhirat. Semua yang kita lakukan itu harus kita kaitkan dengan akhirat. Bahkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Maksud sifat duniawi di sini umpama kita pagi keluar dari rumah untuk mencari kerja, itu sifatnya duniawi, cari duit. Cari duit itu sifat atau perbuatan amalan yang berkaitan dengan dunia. Tapi kata beliau tetap kaitkan hal yang duniawi tersebut dengan akhirat. Kita niatkan ketika kita mencari duit, kerja, mencari nafkah, untuk mencari nafkah yang halal. Niatkan ketika kita keluar dari rumah ke tempat kerja kita, baik itu ke pasar atau ke kantor kemanapun, niatkan ini menjalankan perintah Allah, perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sama mereka para ulama aulia itu selalu urusan kita ini yang tadinya sepele, mereka ingin tidak jadi sepele. Yang tadinya kayaknya cuma-cuma, tidak ada manfaat akhiratnya, tidak ada pahalanya, mereka ingin ada pahalanya. Mereka ingin ada akhiratnya. Itulah yang diajarkan oleh mereka. Kita bisnis, kita kerja, cari nafkah, niatkan untuk akhirat. Niatkan untuk agama. Maka bisnis kita, kerja kita, keluar kita dari rumah, pulang nanti sore, itu semua mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ma'asyarul hadirin, hal yang seperti ini tidak bisa kita dapatkan kembali ke pembahasan minggu kemarin kecuali kita berguru kepada guru yang saleh. Ini harus dari guru. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau di dalam kitab Al-Hikam mengatakan, la tashab man la yanhaduka ilallahi haluh wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. Kata beliau, jangan kalian menjadikan guru kecuali orang guru tadi gerak-geriknya itu mengangkat semangat kita. Gerak-geriknya itu membuat kita semangat untuk beribadah. Gerak-geriknya itu membuat kita semangat untuk beramal. Jadi guru itu yang harus kita cari, belum ngomong sudah memberikan kita semangat. Belum gurunya ngomong, belum gurunya ngoceh bahasanya, belum gurunya memberikan nasihat. Cukup dilihat kita semangat untuk beribadah, kita semangat untuk beramal. Nah, inilah guru yang harus kita cari. La tashab man la yanhaduka ilallahi maqaluh wa la yadulluka 'ala Allah haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Kalau
kesehariannya, gerak-geriknya, perbuatannya itu membuat kita semangat, apalagi nasihatnya. Dan merekalah yang dimaksud para aulia. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya siapa itu wali, man idza ruku dzukirallah. Para wali itu yang kalau kita melihatnya ingat Allah. Cuman melihat kita ingat sama Allah. Cuman duduk, kita kalau punya guru akan merasakan. Kita cuman duduk sama guru kita, nggak baca kitab misalkan, nggak belajar, duduk santai, ngobrol biasa, tapi keluar dari tempat tersebut hati kita tenang. Padahal nggak belajar atau nggak baca kitab. Apalagi kalau baca kitab, apalagi kalau belajar, apalagi kalau mendengarkan nasihat-nasihat dari guru tadi. Jadi banyak masyarakat hadirin daripada amalan-amalan atau makom-makom, kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang mana tidak bisa kita dapatkan kedudukan tersebut kecuali kita dibimbing oleh seorang guru. Salah satunya ini. Semua amalan kita, semua urusan kita, semangat kita harus kita curahkan untuk Allah, untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk agama yang dibawa, yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikata beliau, qawwim, luruskan dari sekarang apapun yang kita lakukan. Kita lagi ada proses apa nih misalkan. Lagi ada bisnis apa nih? Lagi ada kerjaan apa misalkan. Luruskan. Walaupun pekerjaan tadi pekerjaan dunia, jadikan niatnya untuk akhirat. Angkat. Jadi jangan cuma hidup kita ini cuma untuk cari duit. Itu terlalu remeh. Kalau hidup kita ini kita habiskan cuma untuk cari uang semata-mata untuk mengumpulkan harta, maka itu sesuatu yang remeh, yang hina. Dan itulah tipu daya dunia. Tadi kita sholat dengar surat dibaca oleh Imam Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu akan dilalaikan dengan at-takatsur. Takatsur itu berlomba-lomba untuk saling banyak. Saling banyak duit, saling banyak rumah, saling banyak jabatan, saling banyak mobil, kendaraan, saling banyak bisnis. Itu yang melalaikan. Kapan, sampai kapan kita akan dilalaikan oleh ingin banyak, hatta zurtumul maqabir. Kalau kita tidak mengerem keinginan tersebut, maka tidak akan selesai sampai kata Allah kalian masuk ke kuburan. Sampai meninggal. Sampai meninggal baru selesai kerakusan yang kita miliki. Jadi kalau hidup kita tujuannya cuma mencari dunia, tanpa kita ikatkan, tanpa kita kaitkan, tanpa kita jadikan untuk agama, maka hidup kita sudah sia-sia. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana kita belajar biar hidup kita tidak sia-sia? Dari para ulama seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini. Kata beliau, jangan sia-siakan hidup kalian. Setiap urusan kalian, walaupun itu urusan dunia, selalu ikatkan, kaitkan, jadikan niatnya untuk agama, untuk Allah, untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hal tersebut akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Waj'al mizanaka fil akhirah yurajjah bima huwa lillahi ta'ala ala ma huwa li nafsik. Dan juga beliau mengatakan, jadikanlah timbangan ketika kita mau beramal atau ada satu pekerjaan, ada satu lowongan, ada satu amalan yang mau kita laksanakan, itu kata beliau harus yang kita timbang yaitu timbangan akhirat. Timbangan akhirat. Maksudnya jangan hanya lihat untungnya saja. Oh, gawe ini menguntungkan, laju misalkan. Nah, tidak. Jika dulu akhirat hukumnya dapat ridho Allah atau tidak.
Jangan kita hitung untungnya tanpa kita melihat, tanpa kita timbang dengan timbangan syariat. Sudah boleh, kata beliau. Jadi ketika kita dapat satu pekerjaan atau kita mau mengamalkan satu pekerjaan, apapun itu, yang harus jadi timbangan kita adalah akhirat. Allah ridha atau tidak, Nabi ridha atau tidak. Kayak termasuk daripada nasihat ayah dari guru kami, Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau sering menasehati murid-muridnya. Kata beliau, setiap kalian mau melakukan satu amalan, mau melakukan satu pekerjaan, kata beliau, jawab dulu soal ini. Hal yarda hada habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yarda hada habibuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi suka atau tidak? Setiap apapun yang mau kita lakukan, aktivitas apapun itu harus kita tanyakan dulu soal ini. Kira-kira Nabi senang atau tidak? Kira-kira Nabi suka atau tidak? Bangga atau tidak? Kalau jawabannya na'am, iya, Nabi suka, Nabi ridho, Nabi bangga dengan aktivitas, dengan amalan yang akan kita lakukan, maka lakukan, jangan hiraukan yang lain. Kalau kita yakin Nabi suka. Tapi kalau kita nggak yakin Nabi suka atau tidak, jangan dilakukan dulu. Atau tambah lagi kita yakin Nabi nggak suka, ya harus kita tinggal. Jadi setiap amalan kita yang harus jadi pertimbangan di situ bukan keuntungan duniawi saja, tapi lihat keridhaan Allah dan keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita melihat para aulia, para ulama, semua sepak terjang mereka, aktivitas harian mereka, semua amalan mereka itu sangat membanggakan. Kita baca biografinya, kita mendengar ceritanya, baik itu di haulnya atau di kitab-kitab, semua menyenangkan, membanggakan. Karena tadi, setiap mereka mau melakukan satu amalan, satu aktivitas, mereka pertanyakan dulu, apakah Nabi ridha dengan perbuatanku ini? Kalau Nabi ridha, Nabi suka, mereka lakukan. Kalau Nabi tidak ridha, Nabi tidak suka, mereka tinggalkan. Ragu ridha atau tidak, tanyakan sama yang tahu. Selagi belum ketemu jawabannya, jangan kita lakukan. Takut itu perbuatan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alam al-Haddad, jangan kita ikuti hawa nafsu. Jangan. Hawa nafsu ini, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ikuti, terus kita akan mengikuti hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu Nabi sendiri yang mengatakan musuh paling berbahaya nafsuka alladhi baina jambai. Hawa nafsu yang ada pada dirimu itu musuh yang paling berbahaya, kata Nabi. Suatu hari Nabi pulang dari peperangan Badar. Ada ulama yang mengatakan peperangan Tabuk. Pulang Nabi, selesai. Ini peperangan yang sengit, yang capek, pulang. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Nabi, kita baru selesai dari jihad yang kecil, mau memulai jihad yang besar. Perang yang barusan kita lalui itu perang kecil, kata Nabi. Kita akan melalui, kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kurang besar apa perang tadi? Ada riwayat yang mengatakan yang dimaksud perang itu perang Badar, ada yang mengatakan perang Tabuk. Dua-dua perang ini perang yang sangat sengit yang dilalui oleh sahabat Nabi Muhammad. Kata Nabi, barusan kita selesai perang kecil, yang akan kita hadapi perang yang lebih besar. Sahabat bertanya, perang apa ya Rasulullah yang lebih besar? Qal jihadul nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Perang melawan hawa nafsu itu perang yang paling besar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu.
Makanya ulama sampai mereka meninggal pun mereka tetap istilahnya selalu siap untuk memerangi hawa nafsu mereka. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan, barang siapa yang mengatakan aku sudah menang dari hawa nafsuku, maka saat itulah dia membuktikan dia barusan kalah dari hawa nafsunya. Jadi kalau ada yang ngomong, wah hawa nafsuku udah kalah, itu kata beliau, itu bukti, malahan itu jadi bukti bahwasanya hawa nafsunya yang menang. Tidak ada ulama yang mengatakan hawa nafsuku sudah menang. Bukan. Karena hawa nafsu itu lebih parah dari setan. Kalau setan kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kabur dia. Kalau setan kita masuk masjid, nggak ikut masuk masjid. Ada malaikat yang menjaga masjid. Kalau kita baca Al-Quran, kabur setan. Tapi hawa nafsu tetap bersama kita. Bahkan kadang hawa nafsu menggiring kita untuk sholat berjamaah di masjid. Setan tidak pernah mengajak orang untuk sholat berjamaah di masjid. Kadang yang menggiring orang sholat berjamaah di masjid, hawa nafsu. Makanya diriwayatkan ada seorang wali, itu dia kalau mau ibadah, lihat. Misalkan malam ini dia semangat baca Quran, dia nggak mau baca Al-Quran. Malam ini dia semangat untuk baca Al-Quran, dia nggak mau baca Al-Quran. Dia pindah istighfar. Malam besok misalkan kepengen istighfar, dia nggak istighfar. Jadi yang tidak dipengeni oleh hawa nafsunya itu yang dia lakukan. Yang semangatnya lagi pengen baca Al-Quran, tidak dia ikuti. Karena kadang hawa nafsu itu juga menggiring kita untuk beribadah tanpa kita sadari. Kita kira itu untuk Allah, kita kira itu bagus, ternyata dilandasi oleh hawa nafsu. Makanya tadi, suatu malam beliau pengen baca Quran, nggak baca Quran, sholat. Jadi dicari yang mana paling berat untuk hawa nafsunya, yang tidak disukai oleh hawa nafsunya. Kalau malam itu pengennya sholat, tidak sholat dia baca Quran. Cuman tetap bangun, bukannya tidur, semangat sholat, kata Habibnya lawan tidur. Tidak, tetap bangun, cuman diganti ibadahnya. Jadi kalau malam itu semangat sholat, dia tahu, oh ini giringan hawa nafsu. Dilawan, dia pakai baca Quran. Kalau malam itu semangat baca Quran, dilawan, dia pakai istighfar, dilawan pakai ini, dan seterusnya. Begitu sampai cara ulama untuk melawan hawa nafsu. Makanya beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengajarkan setiap urusan kita jadikan untuk Allah, jadikan timbangannya itu akhirat, bukan hawa nafsu. Untung itu belakangan. Yang pertama halal atau tidak. Yang pertama halal atau tidak. Kalau sekarang kan kebalik. Dan ini nyata. Rata-rata udah dihitung kalau sama dia, oh ini untungnya besar. Baru nelpon Ustaz, aku punya gawe ini halal atau tidak. Tapi dia ladil. Seharusnya sebelum terjun, sebelum ngitung, sebelum ada pertemuan rapat macam-macam, telepon dulu. Ustaz ada bisnis begini. Ada gawean cak ini. Halal atau tidak? Begitu seharusnya. Oh halal, baru adakan pertemuan, rapat dan seterusnya. Begitu. Yang harus jadi pertimbangan kita akhirat bukan hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu itu luar biasa. Ulama kalau nasihati murid-muridnya tentang hawa nafsu, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan ma'alatu syai'an asyadda ala nafsi min nafsi. Kata beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah mengobati penyakit yang ada pada diriku itu lebih susah daripada hawa nafsu. Marratan li wa marratan alayya. Terkadang hawa nafsu ini sesekali datang dengan penampilan baik,
Maksudnya datang dengan penampilan taat, terkadang datang dengan penampilan jelek, penampilan maksiat. Kadang hawa nafsu ngajak maksiat, kadang hawa nafsu ngajak taat. Jadi kadang hawa nafsu itu ngajak taat, ngajak kita untuk sholat di masjid, itu hawa nafsu. Padahal itu bukan niat tulus dari diri kita, melainkan hawa nafsu. Makanya kalau kita baca kitab sejarah atau kita baca biografi ulama, jangan heran ketika mereka mendidik hawa nafsu mereka. Mereka mendidik hawa nafsu mereka sangat luar biasa. Mereka keras sama hawa nafsu mereka. Mereka lembut sama orang lain, tapi untuk diri mereka, mereka keras. Diriwayatkan Al-Imam Sari As-Saqati. Al-Imam Sari As-Saqati, beliau ini pamannya Imam Junaid. Pamannya plus gurunya Imam Junaid. Al-Imam Junaid. Apa kata Imam Sari As-Saqati? Ana mundu arba'ina sana tutalibuni nafsi an almisa khubzatan fi dubsin fama ata'tuha. Kata beliau, aku ini sudah 40 tahun. Ini 40 tahun. Sudah 40 tahun hawa nafsuku ini kepengen. Kepengen apa? Kepengen aku beli roti, dan roti ini aku celupkan ke dubes. Dubes itu kayak madu gitulah. Aku celupkan ke madu dan aku makan. Tapi tidak pernah aku ikuti. 40 tahun. Jadi selama 40 tahun beliau menahan hawa nafsunya untuk tidak apa? Untuk tidak beli roti dan dicelupkan ke madu karena itu yang dipengeni oleh hawa nafsu. Kalau kita kan, ya Ustaz, cuman roti dicelup ke madu, makan. Madain itu. Begitulah mereka mendidik hawa nafsu mereka. 40 tahun, bukan 40 hari. 40 tahun. Tapi karena beliau sadar itu permintaan hawa nafsunya, maka tidak beliau ikuti. Dan lihat hawa nafsu itu. Tidak berhenti-berhenti. Artinya 40 tahun, berarti pengen terus. Selama 40 tahun, hawa nafsu itu pengen terus roti yang dicelup ke madu dan dimakan oleh Al-Imam Sari As-Saqati. Bukan ditahan sama beliau 40 hari, hilang hawa nafsu itu, tidak. Terus, minta roti dicelup ke madu. Tapi sama Imam Sadi As-Saqati ditahan. Kata beliau selama 40 tahun. Itu mujahadahnya mereka. Al-Habib Umar Al-Muhdar diriwayatkan, kata beliau, ana mundu isyrina sanatan ma akaltu tamrah. Kata beliau, aku sudah 20 tahun tidak pernah makan kurma. Bukan beliau tidak suka sama kurma, kebalikan. Kurma ini makanan yang paling disukai oleh hawa nafsuku. Maka aku tahan udah selama 20. Itu cara mereka untuk mendidik hawa nafsu. Ya, jadi jangankan masalah maksiat istilahnya. Ini halalan thayyibah. Kita misalkan, Ustaz pengen pempek, boleh tidak makan? Makanlah, halal. Cuman kalau kita mau mengikuti gaya mereka, nah itu beda lagi. Luar biasanya mereka tadi. Roti, cuman roti dicelupkan ke madu. Itu makanan orang sana itu. Cacalannya itu madu, selainya itu madu. Dan makan. Cuman karena yang meminta ini hawa nafsunya, beliau tahan. Biar mati hawa nafsu tadi. Itu. Jadi apalagi yang subhat, apalagi yang maksiat, yang halal pun. Nah, makanya sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, kunna nasuddu sab'ina babat min abwabil halal makhafatal wuqu' fil haram. Kata sahabat Nabi, kami ini menutup 70 pintu daripada pintu halal, takut kami jatuh ke pintu yang haram. Jadi misalkan pintu pertama halal, pintu kedua halal, sampai pintu ke-70 halal. Pintu 71 itu baru haram. Dari pintu pertama udah mereka nggak toleh, udah mereka tutup. Artinya banyak dari yang halal mereka tinggalkan,
Takut apa? Takut terjerumus ke sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita zaman sekarang tidak terimbis masih kita ombek. Ay, belum halal kami dikit lagi nak haram. Enggak apalah. Begitu. Kalau waraknya orang dulu tidak begitu. Mereka melawan hawa nafsu mereka, yang halal pun mereka tinggalkan. Kita makan kurma boleh, kenapa tidak boleh? Bahkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, jangan dibentrokkan. Sekali lagi, banyak orang zaman sekarang ini galak membentrokkan apa yang dilakukan oleh aulia, oleh ulama dengan Nabi atau dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Oh, berarti Habib Umar Muhdar itu nggak suka kurma atau nggak mau makan kurma, nggak mengikuti sunnah Nabi, bid'ah berarti. Ah, dikit-dikit bid'ah akhirnya. Tidak, lain urusannya. Itu punya hukum khusus, punya hukum sendiri. Beliau meninggalkan itu bukan karena tidak suka dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi ada hal yang lebih penting dari sunnah, yaitu melawan hawa nafsu. Beliau lawan hawa nafsu beliau ingin didik hawa nafsu beliau, yaitu dengan tidak memakan kurma, bukan 20 hari, tapi 20 tahun. Itu mujahadanya para aulia. Jadi luar biasa. Mereka menahan hawa nafsu mereka karena mereka tahu hawa nafsu ini seperti seperti binatang yang liar, seperti binatang liar yang belum jinak, itu hawa nafsu. Dan sekali lagi, hawa nafsu tidak bisa dididik kecuali dibimbing oleh seorang guru yang sudah terdidik hawa nafsunya. Jangan kita habis ini langsung pengen didik hawa nafsu kita. Aku udah galak apa misalkan makan pempek, nahan. Paling seminggu kuat. Habis itu nyingok pempek lah kepengen, laju makan. Tetap dalam mendidik hawa nafsu perlu kita seorang guru yang membimbing diri kita. Nah, guru ini dia yang tahu. Misalkan guru ini nanti memerintahkan kita untuk meninggalkan satu hal, kita tinggalkan. Guru tadi tidak memerintahkan, jangan ditinggalkan. Ikuti apa kata guru kita. Nah, jadi mereka ini mengikuti apa kata guru mereka. Guru mereka mengikuti apa kata guru mereka sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Ibrahim Al-Khawas, beliau mengatakan, kata Ibrahim, suatu hari aku lagi di daerah pergunungan. Ibrahim Al-Khawas termasuk wali, termasuk arif billah, termasuk ulama. Beliau mengatakan suatu hari aku lagi di gunung. Faraitu rumanan, aku melihat ada buah delima. Aku ni lama, kata beliau, sudah nahan tidak makan buah delima. Buah delima. Akhirnya fashtahaituhu. Nafsuku pengen makan buah delima. Beliau. Ini lagi di kebun banyak buah delima. Kata Ibrahim Al-Khawas, aku beli buah delima. Pas aku beli, subhanallah, ini lama udah mujahadah beliau tidak makan buah delima ini. Kalah istilahnya, ya apa istilahnya, terpleset. Kali ini tidak tahan, dibeli sama beliau. Ketika aku buka, fawajatuha hamidah. Pas buka nak dimakan, tidak taunya masem, kecut buah delimanya. Tidak bisa dimakan. Ini pelajaran dari Allah. Udah beliau tinggalkan. Faraitu rajulan matruhan wa qad ijtama'at alaihi zanabir. Akhirnya kata beliau, setelah aku buang buah delima tadi, aku jalan melewati, ada orang di pinggiran jalan, matruh, maksudnya gelandangan lah kasarnya, orang di pinggiran jalan, ijtama'at alaihi zanabir, kotor orang tadi, artinya ada luka-lukanya itu banyak, apa namanya, serangga, binatang yang suka meluka itu, lalat itu kan. Fakultu assalamu alaik, ditegur sama Ibrahim Al-Khawas, orang tadi, assalamu alaikum. Dijawab sama orang tadi, wa alaikassalam ya Ibrahim. Disebutkan namanya, padahal belum Ibrahim menyebutkan nama. Qal kaifa araftani? Kata Ibrahim bin Adham, Ibrahim Al-Khawas, bagaimana kau mengenalku? Padahal aku belum menyebutkan namaku. Ini wong yang di pinggir jalan, punya luka yang tadi banyak dikelilingi oleh binatang, tak taunya min auliyaillah, daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Kata Ibrahim Al-Khawas, bagaimana kau mengenalku? Padahal kita belum kenalan. Apa kata orang tadi? Man arafallah lam yakhfa alaihi syai'. Kata orang tadi, orang yang kenal sama Allah itu akan tahu semuanya. Artinya apa? Artinya aku arif billah. Aku orang yang kenal Allah, maka aku tahu kau adalah Ibrahim Al-Khawas. Ini wong yang di pinggir jalan. Maka kita jangan nganggap remeh. Ya kita lagi jalan, kita lihat di pasar, di pinggir jalan, ada wong gelandangan. Jangan sekali-kali kita nganggap kita lebih mulia dari wong tadi. Belum tahu, belum tentu wong tadi kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Kita yang di masjid, wong tadi lagi di pinggir jalan, belum tentu. Mungkin beliau kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah daripada kita. Ya, jadi jangan menilai orang dari penampilan. Terkejut Ibrahim ini. Ini wong udah taunya wong arif billah, wong yang kenal wali daripada wali Allah, kenal dengan Ibrahim. Apa akhirnya kata Ibrahim? Ara laka halan ma Allah, falau sa'altahu an yahmiyaka min hadhihi zanabi. Kata Ibrahim, aku melihat ya pas dia tahu nama Ibrahim tanpa kenalan, kata Ibrahim, kau ini termasuk wali Allah, termasuk kekasih Allah. Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah agar binatang-binatang ini hilang darimu? Tidak dikeruboti binatang. Coba doa sama Allah. Apa kata wali tadi? Wa aralaka halan ma Allah. Falau sa'altahu an yahmiyaka min syahwatir rumman. Kata wali tadi, dan aku melihat, aku juga tahu kau itu wali daripada wali Allah, wahai Ibrahim. Kenapa kau tidak meminta kepada Allah agar kau tidak terkena tipu daya buah delima tadi? Tak taunya dia tahu juga Ibrahim habis makan buah delima. Kata Ibrahim kan, ngapa kau tak minta sama Allah biar binatang itu lari darimu? Dijawab sama wali tadi, ngapa kau tak minta sama Allah wahai Ibrahim biar syahwat buah delima yang ada di dalam pikiranmu itu dihilangkan sama Allah. Nah, acak jawab. Oh ternyata ini magumnya lebih tinggi. Ketahuan Ibrahim habis kalah dengan hawa nafsunya dan makan buah delima. Fa inna ladghar rumman yajidul insan alamahu fil akhirah wa ladghaz zanabir yajidu alamahu fid dunya. Kata wali tadi, sesungguhnya wahai Ibrahim, sengatan binatang ini cuman aku rasakan di dunia inilah. Sedangkan sengatan buah delima, artinya madarat buah delima yang kau makan tadi, kalah kamu dari hawa nafsumu, itu kau akan dapatkan madaratnya di akhirat nanti. Ditinggalkan oleh yang sama Ibrahim. Wah ini ya bukan orang sembarangan. Jadi cuman makan buah delima dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitulah halullah. Begitulah adat Allah ketika ada yang sedikit menyeleweng daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang makan buah delima, kita pengen duren, asal lagi musim duren kan, Masya Allah. Pengen duren, makan, tidak apa-apa kalau belinya halal. Tapi kalau wali Allah misalkan, orang yang dekat dengan Allah, yang biasa menahan hawa nafsunya, nahan hawa nafsu, tidak makan duren, tiba-tiba kalah sama hawa nafsunya, dapat teguran dari Allah. Kenapa? Karena mereka bukan orang sembarangan sudah. Kayak diceritakan, diriwayatkan Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi atau Ma'ruf Al-Karhi salah satunya. Beliau lagi tawaf, tanpa disengaja mata beliau ini mengarah ke perempuan. Namanya wong tawaf. Coba jengok di TV sekarang. Kalau tawaf ya pastilah kadang bersenggolan dengan perempuan, kadang gabung. Ibrahim Syaqiq Al-Balkhi atau Ma'ruf Al-Karhi ini tanpa beliau sengaja mata beliau memandang wanita lagi tawaf, langsung tiba-tiba seakan-akan ada yang menampar beliau tapi tidak kate wong. Karena tampar tapi kate wong. Padahal itu tidak dosa, kan begitu. Tapi karena yang melakukan ini ma'ruf adalah orang yang dekat dengan Allah, wali daripada wali Allah, langsung dapat teguran dari Allah. Setelah beliau dapat tamparan, beliau dengar suara nadhratun bilatmah, satu pandangan dengan satu tamparan. Wa in zidna, kalau kau mandang lagi,
kami tambah lagi tamparannya. Itu teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, nah ini sikok tamparan, kalau tadi sikok pandangan, sekali mandang. Kalau kau mandang lagi, kami tampar lagi. Padahal kalau kita tidak berdosa itu. Karena tanpa disengaja dan memang darurat. Tapi ini adalah ma'ruf, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika mereka melakukan hal yang sedikit seakan-akan itu bukan maksiat, tapi untuk mereka adalah maksiat. Untuk mereka itu adalah keteledoran karena mereka orang yang biasa menahan hawa nafsunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup daripada bab niat, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau mengatakan, jadikanlah timbangan kita adalah akhirat, bukan hawa nafsu. Jadi setiap aktivitas, setiap amalan apapun, ada perbuatan, ada amalan baru yang ingin kita mulai, harus kita timbang dengan timbangan akhirat. Setelah kita yakin Allah ridha, Nabi ridha, baru kita lakukan hal tersebut. Dari situlah insyaallah kita akan menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.